Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Riani Ramakila, NPM 92011402111018, Prodi Biologi. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang geografi hewan. Pengertian geografi hewan. Geografi hewan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena-fenomena dunia hewan dalam hubungannya dengan kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Geografi hewan atau seogeografi berasal dari zoologi atau ilmu hewan dan geografi. Zoologi merupakan cabang ilmu hayat atau biologi yang mempelajari kehidupan hewan atau binatang. Sedang geografi adalah ilmu yang mempelajari perbedaan maupun persamaan geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Dengan demikian, zoogeografi atau geografi hewan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena-fenomena dunia hewan dengan kondisi dan keadaannya di permukaan bumi dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan seperti batas-batas distribusi, zonasi, radial distribusi, kawasan distribusi, dan lain-lain. Dalam suatu lingkungan ataupun wilayah tertentu, suatu terjadi interaksi dan anteraksi populasi suatu spesies dengan spesies lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, terjadilah suatu kehidupan komunitas atau kelompok, suatu bentuk kehidupan. Di dalam komunitas tersebut selalu terdapat komponen-komponen flora, fauna, dan mikroorganisme maupun manusia. Kemudian, suatu makhluk hidup tidak hanya tergantung pada makhluk hidup yang lain, namun juga tergantung pada makhluk hidup yang tidak hidup atau lingkungan fisik. Komunitas atau kelompok suatu bentuk kehidupan bersama dengan lingkungan fisiknya. Berbagai wadah atau tempat kehidupannya selalu menciptakan suatu bentuk ekosistem. Dalam perkembangan suatu komunitas biasanya terdapat suatu proses siklus perkembangan maupun mutasi dan modifikasi sebab adanya variasi-variasi atau intervensi lingkungan yang memberi seleksi alamiah. Seleksi tersebut dapat berupa rintangan, halangan, saingan, atau competition, dominasi, pergerakan atau penyebaran, atau migrasi, dan seterusnya. Mempelajari geografi hewan dan tumbuhan tidak terlepas dari seorang ahli yang bernama Alfred Russel Wallace tahun 1823 sampai 1913 yang mempelopori penelitian secara modern tentang geografi hewan. Dia menggambarkan suatu garis khayal yang merupakan pembatas dari penyebaran tempat hidup hewan atas 6 wilayah atau kawasan seperti yang pertama Nearktik, kedua Neotropikal, ketiga Palearktik, keempat Ethiopian, kelima Oriental atau Asiatik, keenam Australik. Khusus di wilayah Indonesia, Wallace membagi menjadi 3 berdasarkan ciri tumbuhan dan hewannya maupun ciri-ciri geologi struktur, yaitu wilayah Indonesia Barat yang berciri Asiatik, wilayah peralihan, dan wilayah Indonesia Timur yang bersifat Australik. Lingkungan makhluk hidup ada 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan fisik.
Semua makhluk hidup dituntut untuk dapat menyesuaikan kedua lingkungan tersebut. Untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan tersebut, yaitu physical adaptation dan social adaptation. Adapun jenis-jenis lingkungan abiotik antara lain tanah, udara, air, temperatur, dan sinar matahari. Habitat hewan dapat digolongkan menjadi habitat darat, laut, air tawar, dan udara. Habitat darat dapat digolongkan menjadi habitat padang rumput atau stepa, habitat hutan tropis basah, habitat hutan musim, habitat hutan homogen, dan habitat tundra. Para ahli geografi hewan berpendapat bahwa mempelajari penyebaran atau distribusi hewan adalah dengan metode pendekatan asumsi bahwa kecuali untuk faktor-faktor tertentu, sebenarnya tiap spesies hewan itu seharusnya berada di mana-mana. Namun karena faktor-faktor tertentu, maka keberadaan hewan di suatu daerah tidak dimungkinkan. Faktor tersebut antara lain tidak adanya adaptabilitas, penyebaran atau dispersi suatu spesies hewan dipengaruhi tekanan populasi dan perubahan habitat. Sedangkan sarana untuk dispersi dapat melalui udara, air, lahan, dan pengangkutan baik disengaja maupun tidak disengaja. Hambatan-hambatan dispersi antara lain hambatan iklim, hambatan geografis, hambatan edafis, dan hambatan biologis. Pada umumnya terdapat korelasi tertentu antara daerah geografis dengan ciri-ciri hewan. Misalnya daerah dingin, hewan amfibi umumnya lebih kecil dibandingkan dengan hewan sejenis di daerah panas. Hewan-hewan padang pasir yang kering dan panas berwarna lebih muda dibandingkan hewan di daerah lembab berwarna lebih gelap. Dalam sejarah perkembangan dunia, hewan yang terjadi secara evolusi disebabkan oleh adanya variasi genetika dan seleksi alam. Peristiwa itu timbul karena adanya proses mutasi gen atau sifat pembawa keturunan serta adanya proses rekombinasi gen-gen dalam keturunan selanjutnya yang disebut proses modifikasi. Mutasi adalah perubahan sifat-sifat individu yang menyimpang dari sifat-sifat normal induknya karena gen pembawa sifat mengalami perubahan yang bersifat menurun. Selanjutnya, modifikasi adalah perubahan sifat-sifat individu yang menyimpang dari normal. Perubahan itu akibat dari perubahan umur dari dalam gen itu sendiri, misalnya karena perkawinan silang. Perubahan sifat akibat proses modifikasi tersebut hanya bersifat sementara atau tidak bersifat menurun. Perkembangan makhluk hidup berdasarkan teori evolusi dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan antara lain: A. Evolusi terjadi karena faktor letak geografis. B. Evolusi karena faktor lingkungan dan genetika. C. Evolusi karena faktor adaptasi dan seleksi. D. Evolusi karena faktor seleksi buatan. Dalam perkembangan makhluk hidup di muka bumi, banyak dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Hal ini disebabkan oleh pertambahan populasi manusia yang begitu cepat mengakibatkan sistem ekologi makhluk hidup atau manusia, hewan, dan tumbuhan di permukaan bumi menjadi terganggu. Oleh sebab itu, alam perlu dilindungi dan diawetkan atau dikonservasi
agar tidak terjadi kemusnahan dari spesies-spesies makhluk hidup. Pengawetan alam juga mempunyai nilai ekonomi. Perlindungan alam dibagi dua kategori, yaitu perlindungan alam umum dan perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Perlindungan alam umum merupakan satu kesatuan, yaitu flora, fauna, dan tanahnya. Sedangkan perlindungan dengan tujuan tertentu melindungi satu atau beberapa unsur dari alam di daerah tertentu. Perlindungan alam umum dibagi menjadi A. Perlindungan alam ketat, B. Perlindungan alam terbimbing, C. National Park. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu dibagi menjadi perlindungan geologi, perlindungan alam botani, perlindungan alam zoologi, perlindungan antropologi, perlindungan pemandangan alam, perlindungan hutan, perlindungan marga satwa, dan perlindungan ikan. Demikian hasil materi yang dapat saya paparkan tentang materi geografi hewan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.